Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah Sabtu Sunyi, memperingati akan kebesaran Tuhan, sekalipun Ia berada di pekuburan, di lembah maut, tetapi kuasa kasih Kristus sedang memproses manusia untuk memahami karya penyelamatan Allah. Selain itu, kita bersama-sama merasakan kegetiran umat Tuhan dan terutama kegetiran murid-murid Tuhan ketika mereka kehilangan orang yang dikasihi. Mari kita bersaat teduh dan bersama-sama untuk merasakan cinta kasih Tuhan di dalam segala keprihatinan kita. Sabtu Sunyi 2000 tahun yang lalu memang sulit bagi kita membayangkan satupun dari murid-murid Tuhan Yesus yang berwajah gembira, ceria, atau bersuka cita. Sebaliknya, mereka semua sedih, sangat sedih. Mereka mengunci rapat-rapat hidupnya. Yohanes menulis dalam ayatnya yang ke-19 pasal yang ke-20. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mengapa harus mengunci pintu? Padahal dalam komunitas terbuka di masa itu, pintu tidak harus dikunci. Alkitab mengatakan alasannya. Karena mereka takut. Takut karena tidak lagi ada Tuhannya. Tidak ada orang yang mendampingi. Tidak ada orang yang mengasihi mereka. Tidak ada orang yang menghibur dan menguatkan mereka. Mereka sedih ketika Tuhan yang mereka kasihi, junjungan yang menjadi pengharapan mereka, telah dikuburkan. Betapa sedihnya mereka mengingat itu, di mana saat itu mereka berkumpul dalam kegetiran hati,
dalam kondisi kehilangan. Bagaimana kita membayangkan wajah Lewi yang dulunya penuh dengan harapan di kantor bea cukai, tapi sekarang mereka terkatuk. Lewi terdiam. Bagaimana dengan Petrus yang adalah orang paling berpengharapan dalam banyak hal, selalu di muka di antara murid-muridnya? Petrus jauh lebih murung, karena ia di saat-saat terakhir Tuhan Yesus hendak disalib telah menyangkalnya selama 3 kali. Dan kalau dihitung, yang berkecamuk di hati para muridnya sungguh adalah gambaran wajah-wajah orang yang kehilangan pengharapan karena Yesus telah tiada. Namun, jikalau kita mengingat Yesus yang telah tiada itu, kita tidak hanya mengingat kehilangan orang yang dikasihi, tetapi justru kita mengingat Yesus yang mengasihi. Ingatlah daku, ya Tuhan, sekalipun Engkau ke alam maut, tetapi Engkau di sana sedang mematahkan kuasa maut. Ingatlah dalam kegetiran, kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran, dan kegamangan hidupku ketika mengalami situasi berat, sama seperti yang dialami oleh orang-orang di dunia sekarang ini, ketika kami menghadapi penyakit yang sama yang menimbulkan korban, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sudah dikebumikan. Bahkan dalam situasi yang masih seperti ini, kami harus kehilangan pekerjaan, kehilangan suasana batin yang ceria bersama dengan orang-orang terkasih, karena kami harus bertahan di rumah. Tetapi justru kami diingatkan bahwa dalam kesendirian kami, Tuhan
bekerja, sama seperti ketika para murid Tuhan dalam kegetiran hati, kesendirian jiwa mereka, Yesus bekerja mematahkan kuasa maut, menyelamatkan dan menyempurnakan karya Tuhan bagi pengampunan dosa. Oleh karena itu, ya Tuhan, dalam Sabtu sunyi ini mampukan kami bersama-sama menyerahkan segala kerisauan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami dimampukan memahami peran Tuhan dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap peristiwa yang kami alami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yesus pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar di pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yusuf Arimatea, Maria Magdalena, dan Maria yang lain, dalam kegetiran, kegelisahan, kerisauan, dan kehilangan, mereka tetap ingin menyatakan cinta kasihnya kepada Yesus yang selama hidupnya berkarya untuk mereka. Untuk yang terakhir kali, sekalipun mereka hanya menjamah jenazah, tetapi mereka ingin perbuatan cinta kasih mereka, supaya mereka merasakan kembali kekuatan dari Tuhan. Mereka ingin Tuhan melayakkan mereka. Saudara, hari ini perasaan kita sama. Sama ketika kita tidak lagi bisa menjangkau dalam keterbukaan, tetapi kita menjangkau dalam ketertutupan. Namun cinta kasih Tuhan yang telah diberikannya kepada kita memampukan kita untuk terus melakukan dan menyatakan perbuatan Allah. Sekalipun kita tidak lagi bisa bersama-sama dalam waktu-waktu tertentu dengan orang yang biasa kita kenal, dengan teman kita, dengan rekan kerja kita. Untuk sementara waktu ini kita harus berjauhan. Dalam kelemahan kita harus mengunci diri. Tetapi cinta kasih Tuhan
tidak boleh terkunci. Kita harus berusaha untuk menyatakan cinta kasihnya sama seperti Yusuf Arimatea, Maria Magdalena, dan Maria yang lain. Dalam kegalauan, dalam kegetiran dan kegelisahan serta kehilangan, mereka tetap saling mengasihi dan mereka tetap menunjukkan cinta kasihnya kepada orang yang dikasihi. Kubur tertutup rapat, hati para murid tertutup rapat. Mereka takut, mereka gentar, mereka gelisah, mereka khawatir terhadap segala sesuatu karena kehilangan orang yang terkasih. Tetapi ingatlah, cinta kasih Tuhan tidak akan hilang terbawa kuburnya, tetapi melekat di dalam hati setiap orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Keselamatan jika dia diberikan terhadapnya maka tinggalnya. Tuhan hanya Dia-Ku, keselamatanmu jikalau Dia di pihakku, terhadap siapa kami gentar. Keselamatanku jikalau Dia di pihakku, terhadap siapa kami gentar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ketika kami sejenak merindukan kasih sayang-Mu. Bersama dengan para murid Tuhan waktu itu, ketika mereka merasa kehilangan, mereka ingin meraih, merangkul kembali di atas peristiwa yang dihadapi, di dalam kegetiran hati, dan ketika raga tidak lagi berhadapan muka, kami bersama memohon belas kasih-Mu yang telah tercurah oleh darah-Mu di kayu salib untuk kita semua, untuk kami semua orang-orang yang telah Engkau tebus, supaya sekalipun sama seperti yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan, tidak lagi bersama secara ragawi, tetapi cinta kasih Tuhan dalam pengorbanan dan penebusan dosa menyatukan hati kami, menyatukan keimanan kami di dalam Kristus, supaya kami pun dapat menebarkan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang yang tersisih, kepada orang-orang yang terlindih, kepada orang-orang yang sekarang mengalami keprihatinan yang sama.
biarlah Sabtu sunyi ini menghantarkan kepada kami bahwa cinta kasih Tuhan kekal, tidak terikat oleh waktu, timeless being. Ia senantiasa ada dan bersama dengan setiap orang yang mau menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan mau terus hidup di dalam karya Tuhan. Engkau berkati umat Tuhan, Engkau berkati bangsa ini, Engkau berkati siapapun yang berusaha senantiasa menghadirkan damai sejahtera dan kerajaan Allah bagi dunia. Siapapun kami, kiranya Roh Kudus senantiasa menggerakkan agar kami mampu berangkulan bersama dengan sesama. Dan mampukanlah kami hidup di dalam terang pelita Tuhan, supaya kami pun menjadi jalan terang bagi sesama. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, Dia selalu bersama cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, Dia selalu bersama cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, Dia selalu bersama cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, Dia selalu bersama cintamu. Saudara, sambutlah cinta Tuhan dalam setiap pergumulan kita, maka kita akan senantiasa berbahagia. Tuhan memberkati.